Kelihatan nggak? Skin tint yang menurutku ini terbaik. Karena skin tint itu di pikiranku adalah produk daily yang aku pengennya bawa kemana-mana. Ini aku bakalan urutin skin tintnya berdasarkan rating review. Hingga detik ini sih aku belum menemukan yang emang bisa ada oil controlnya ya. Hari ini muka aku masih polosan sengaja karena aku mau nge-review santai 4 skin tint. Kelihatan nggak? Nih, 4 skin tint yang menurutku ini terbaik, best of the best untuk aku ya, dari point of view aku. Ini 4 skin tint lokal semua by the way, yang menurutku ini terbaik di tahun 2025. Apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. Oh, tidak bisa. Ini kayaknya terlalu pucat. Aku kebetulan kemarin tuh dapet produknya Trulieve ini. Ini tuh si tulisannya, ya Allah, kecil banget. Tuh, Volume T Glossy Lip Shine. Ya Allah, bude-bude banget. Ini shade 04 Trench Caramel. Bagus, coba kita lihat. Ini tuh tinted lip balm gitu. Ada wanginya. Aku pengennya di tap-tap aja. Ini warnanya mencerahkan keseluruhan bare face-ku. Karena emang warnanya nih masuknya merah, tapi ada hint coklatnya, jadi masih warm tone gitu. Dan oke lah untuk daily. Jadi ya udah nih, aku udah pede nih untuk mereview skin tint satu persatu. Ini aku bakalan urutin skin tintnya berdasarkan rating review. Di posisi 4 ada Something Copy Paste Tinted Sunscreen. Dia tuh SPF-nya 40, PA-nya 4+. Dari pertama kali launching hingga detik ini aku udah repurchase 2 kali saking sukanya. Karena ini tuh skin tint lokal pertama yang pas aku pakai aku ngerasa oke, aku tahu tekstur skin tint tuh memang yang tepat seperti ini. Tuh, dia itu liquid tapi gel base gitu. Terus pas di blend berasa oke, ini kayak lagi ngeblend serum. Secantik ini teksturnya, seindah ini, dan menurutku ini tuh salah satu skin tint yang punya shade terbanyak. By the way, aku agak shock kok harga skin tintnya si Something ini 50.000 nih. Tuh, 50.000. Ternyata dia tuh ada size-nya, ada 2 kan ya. Ada yang 10 mili, ada yang 50 mili. Menurutku dengan 2 size kayak gini ini mempermudah banget buat trial pertama kali, buat nyobain apakah shade-nya match atau enggak, buat jadi penentu apakah akan repurchase ke yang full size atau ganti lagi, karena balik lagi kan tiap orang cocok-cocokan ya. Dan shade aku ini yang aku pakai shade N03 Alter. I believe aku itu shade-nya ada di antara N03 sama W03. Jadi aku ada di bawah Alter tapi ada di atas Goddess. Bingung gak sih? Untuk formulanya sendiri dia itu kan ada SPF 40, PA-nya 4+, seperti yang tadi tertulis di kemasannya. Terus dia ini medium coverage katanya, yang tahan hingga 12 jam. Ringan, breathable, terus dia ada skincare infused, tinted sunscreen, finishnya kelihatan healthy, glowing complexion, nggak patchy dan nggak ashy. Setiap aku abis pakai skin tintnya Something, itu tuh orang-orang selalu nanya, "Kak, bagus banget kulitnya, pakai complexionnya apa?" Nih. Terus menurutku untuk coveragenya Something, skin tintnya Something nih salah satu skin tint yang coveragenya tuh ada dan nendang. Kalau misalnya kalian ngeblendnya pakai jari, memang hasilnya bakalan medium coverage dan terlihat natural. Tapi kalau misalnya kalian pakai tools, misalnya taruh aja nih di sini, terus di blend pakai tools, jadi kayak buildable coverage gitu loh, dan lebih healthy looking skin lagi. Untuk ngeblendnya menurutku lebih mudah pakai tools daripada pakai jari karena kayak susah banget diratainnya. Kekurangannya dari situ, jadi better ngeblendnya itu pakai sponge aja. Tapi untuk shade-nya itu memang agak lebih terang daripada cushion-cushionnya Something itu sendiri. Tapi ini karena aku udah repurchase berapa tadi? 2 atau 3 kali. Jadi ya of course ini masuk ke best skin tintku di posisi 4. Di posisi 3 ada Clea Radiant Skin Tint Moisturizer. Dan ini udah mau habis. Aku sebenarnya jarang pakai ini untuk sendirian.
selalu aku mix karena shade-nya ini menurutku agak sedikit kegelapan di aku. Tapi dia ini bagus banget untuk dry skin. Cuma kekurangannya itu adalah kalau dipakai lama-lama kayak lengket gitu loh. Oh iya, by the way, ini aku pakai yang shade polish. Emang diperuntukkan untuk kulit medium tan neutral. Cuma teksturnya menurutku ini tuh lebih thick daripada si Something. Even coveragenya menurutku lebih ada lagi daripada Something. Agak lebih berat, tapi hasilnya di kulit tuh nggak tahu kenapa indah banget gitu. Pilihan shadesnya sekarang udah ada 6. Awal launching itu cuma ada 3 ya. Untuk harganya itu kenapa murah? 140.000. Tapi nih ya, aku nggak bohong, 140.000 untuk shade Elegance, tapi untuk polish 76.000. Dan stoknya tuh yang polish tinggal 400, sedangkan Elegance masih 1000-an. Wow. Dia ini ada kandungan niacinamide, prebiotik, probiotik, terus allantoin dan squalene. Terus juga ada kafein, terus ada SPF-nya 25, PA-nya 4+. Dia udah BPOM dan halal certified. Packagingnya menurutku oke banget. Lebih oke daripada Something. Something itu kan model tuang, terus dipencet tapi nggak bisa sampai maksimal banget mencetnya gitu kan. Sedangkan ini modelnya botol, kayak botol squeeze gitu, tapi airy deh kayaknya. Katanya formulanya itu versatile, terus cocok banget buat yang mau achieve second skin look. Rasanya pas di blend nggak so oil based Something, lebih niacinamide lah gitu. Kenapa aku lebih naro Clea di posisi 3 ketimbang Something? Karena pas udah di blend rasanya tuh kayak adem di kulit, kayak kulit asli gitu loh, bener-bener second skin dan way healthier dari sebelumnya. Kalau untuk coverage kayaknya kurang tepat ya ngomongin coverage di skin tint, walaupun beberapa brand mungkin nambahin coverage. Cuma kalau misalnya mau pun dapet coverage, again bisa pakai tools tambahan, dan menurutku ini bisa banget di build sih. Walaupun sebenarnya coveragenya hitungannya masih natural, tapi bisa lah ditambahin coveragenya untuk pemakaian beberapa kali. Tapi jangan ngarep kayak foundation yang finishnya matte dan coveragenya nendang ya, karena ini kita lagi ngomongin skin tint nih. Aku baru inget kenapa aku suka banget nyampurin skin tintnya Clea sama copy paste ini, karena dua-duanya ini punya tekstur formula yang beda. Yang satunya oil based, yang satunya lebih kayak semi foundation gitu kali ya bisa dibilang. Nah saat ini dicampurin jadi dapat formula yang lebih ada coveragenya, tapi glowy-nya masih dapat. Warnanya again untuk shade outer dan polish, kalau dicampurin ini jadi warna kulitku begitu. Astaga, hampir lupa ngasih tahu warna kulitku itu medium sama matang with neutral tone dengan kondisi kulit terkini dry sensitive ya. Catat. Oke, kita lanjut review satu persatu untuk skin tintnya. Oke, lanjut di posisi 2 ada skin tintnya Luxe Crime. Dia ini pilihan shadesnya udah banyak banget sekarang. Aku bangga banget karena aku salah satu kreator yang bekerja sama Luxe Crime even dari pertama kali launching. Oh my god, tahun berapa ya? Oke, dari shade barunya aku itu ada di shade W02. Packagingnya itu nggak tahu kenapa ya, kemarin aku kok menemukan produknya agak bocor gitu. Ini dia modelnya botol squeeze tapi nggak airy kayak Clea. Sebenarnya sih agak memudahkan kalau dia modelnya ada pumpnya ya. Ini salah satu skin tint yang bisa aku bilang ini ringan. Dia nggak peeling, dia very hydrating, dia nggak ada oksidasi, sensitive skin friendly, terus dia ada blurring effect-nya, dan coveragenya itu sendiri bisa dibilang light to medium, dan menurutku sih udahlah to the point aja bilangnya natural coverage gitu ya. Nih teksturnya enak banget di blendnya. Tuh, ini paling cair dari 2 sebelumnya, tapi ada coveragenya. Sekarang aku bakalan langsung pakai di kulitku. Kita ganti angle ya. Nih tuh, pertama pas di blend emang agak kaget, loh kok warnanya agak kuning orange gitu ya. Tapi pas di blend bekas jerawat lumayan samar yang sebelah sini, terus redness ketutup. Ini yang udah pakai, ini yang belum. Indah banget kulitnya tuh. Emang efek blurringnya kelihatan banget. Skin tintnya Luxe Crime ini tuh ada SPF-nya 35, PA-nya triple plus, dan menurutku itu udah cukup banget lah. Aku udah pernah pakai 10 jam lebih
lebih dan dia memang crack free formula. Terus ringan, nyaman, nggak ada rasa lengket. Oke banget sih. Minusnya hanya di packagingnya yang nggak tahu agak bleber. Untuk harga juga masih oke menurutku, 100 ribuan. Catat ya, yang aku pakai itu shade-nya W02. Shade-nya ada di bawah sini nih. Tuh. Terakhir nomor 1. Ada yang bisa tebak brandnya? Yes, it's Second Date. Kenapa jarang yang nge-review dan kasih tahu aku kalau ini produk bagus banget. Udah gitu packagingnya kecil, gampang dibawanya, harganya under 100 ribu. Udah gitu titannya cantik banget lagi. Nah, untuk Second Date sendiri aku pakainya W35 karena kalau pakai W20 Cashmere itu agak keterangan. Jadilah aku pakainya W35. Ternyata harga asli dari si skin tint ini 120 ribu. Tapi dari pas pertama aku terima produknya hingga detik ini sih harganya stabil ya di 72. Ini tuh lebih stabil daripada harga emas. Terus Second Date ini salah satu skin tint yang dengan gamblang menyatakan bahwa tidak mencantumkan SPF untuk formula produknya karena menurut mereka udahlah jangan ditambahin SPF karena kalau ditambahin SPF kadang suka jadi ngeganggu. Dan jujur ya, aku pun setuju nggak pakai SPF tuh untuk make up dan lain-lainnya tuh nggak apa-apa. Kayaknya zaman sekarang nggak mungkin ya manusia nggak pakai sunscreen. Ya nggak sih? Apalagi produk sunscreen pilihannya udah banyak banget. Ini tekstur skin tint yang menurut aku beneran skin tint. Cair. Dia in between oil base dan kayak air. Terus ada coveragenya tipis banget. Tapi again, kalau misalnya di blend, dia memang agak susah ya di blend. Tuh, kayak smudge gitu. Jadi bener-bener harus sabar ngeblendnya, tapi hasilnya bagus banget. Bekas jerawatku yang hitam lumayan samar. Terus dia juga kayak ada blurring effectnya, redness ketutup. Ini yang aku bilang kenapa ini skin tint aku bilang indah banget. Di kulit tuh kelihatan kayak flawless abis. Dia ada oksidasi ya, aku baru notice ya. Mungkin karena nggak ada SPF-nya jadi ada oksidasi. Logika yang aneh. Memang ini tuh agak kegelapan tuh di aku. Tapi masih oke-oke aja gitu loh. Kalau misalnya aku tambahin dengan concealer yang terang, udah aman. Ini dia 4 best skin tint versi aku yang sawo matang approve. Aku remind lagi di posisi 4 ada Something Copy Paste Tinted Sunscreen shade N03 Alter. Terus abis itu di posisi 3 ada Clea Radiant Skin Tinted Moisturizer. Aku pakai shade Polish. Di posisi 2 ada Lux Crème Perfecting Hydra Light Skin Tint. Aku pakai W02. Terus abis itu terakhir aku pakai Second Date Good Skin Tinted Serum yang shade W35. Setelah 6 tahun ya aku ngonten sebagai kreator, bisa dibilang kalau untuk skin tint dari harga aku tuh emang suka banget yang kayak Second Date ini sih. Kenapa aku taruh dia di posisi 1? Pertama, dia kemasannya kecil karena skin tint itu di pikiranku adalah produk daily yang aku pengennya bawa kemana-mana gitu, dan kepake banget gitu loh karena dia kecil, jadi enak banget diselipin di makeup pouch. Aku pengennya yang simple-simple aja lah gitu. Tapi kalau untuk indah nih, 4-4-nya indah sih menurutku di kulit. Dan emang skin tint itu hingga detik ini sih aku belum menemukan yang emang bisa ada oil controlnya ya. Tapi mungkin kedepannya bakalan ada brand yang oke, gue bakal bikin buat yang kulitnya berminyak. Kita tunggu aja. Karena who knows ya kan? Sekarang kasih tahu aku dari 4 yang aku review ini, ada nggak sih yang langsung kalian gaspol check out hari ini dari link yang udah aku sediakan di video ini? Kasih tahu aku di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jaman Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!